Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel terbaru kami, Baby Lembuy. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ya untuk share ke sosial media kalian semua. Kali ini kita akan bercerita tentang Timun Mas. Mari kita simak ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mbok Ida. Mbok Ida tidak memiliki anak dan ditinggal mati oleh suaminya. Ia hidup sebatang kara. Mbok Ida sangat menginginkan anak untuk menemani dan menghilangkan rasa kesepiannya. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan sesosok kakek tua yang tinggal di suatu gua yang terdapat di gunung. Kakek tua itu berpesan, Wahai saudariku, jika engkau benar-benar menginginkan seorang anak, maka datanglah engkau ke gua yang berada di kaki gunung desa ini. kata si kakek tua itu. Sontak Mbok Ida terbangun dari mimpinya dan bertanya-tanya, apakah mimpi ini benar? Pada pagi harinya, Mbok Ida langsung bergegas pergi ke gua yang terdapat di kaki gunung tersebut. Sesampainya di gua tersebut, ia menemukan sebuah timun berwarna emas yang sangat besar. Dan ia pun membawa timun tersebut pulang. Sesampainya di rumah, ia mencoba membuka timun tersebut menggunakan pisau dengan perlahan. Dan ternyata ada anak bayi yang hidup di timun tersebut. Sontak ia sangat terkejut melihat ada seorang anak di dalam timun. Mbok Ida pun sangat senang. Ia pun memberikan nama Timun Mas kepada anak tersebut. Ia merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Dan Mbok Ida pun bahagia karena tidak merasa kesepian lagi. 5 tahun pun telah berlalu. Timun Mas pun tumbuh menjadi anak yang cantik, ramah, dan ceria. Sungguh kebahagiaan yang tiada tara dirasakan oleh Mbok Ida selama ia hidup bersama Timun Mas. Namun, kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, Mbok Ida pun bermimpi bertemu dengan kakek tua itu lagi. Dan ia berkata, Pergilah ke dalam gua dan ambillah 3 kantung yang terdapat di atas batu besar. Karena pada saat anakmu Timun Emas berumur tepat 6 tahun, ia akan didatangi oleh raksasa yang ingin memakan si Timun Emas. ujar kakek tua itu. Keesokan harinya, Mbok Ida langsung memerintahkan Timun Mas untuk pergi mengambil 3 kantung di gua yang berada di kaki gunung desa tersebut. Timun Mas berkata, untuk apa 3 kantung tersebut itu, Ibu? Mbok Ida menjawab, pada suatu hari nanti, 3 kantung tersebut akan berguna untuk kita, Nak. Lalu, dengan bergegas, Timun Mas pergi menuju gua tersebut. Sesampainya di gua tersebut, Timun Mas pun mencari dan akhirnya menemukan 3 kantung tersebut tepat berada di atas batu yang besar. 1 tahun pun telah berlalu. Tepat Timun Mas berumur 6 tahun, Mbok Ida pun memberikan hiasan rambut yang ia buat sendiri kepada Timun Mas. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari kejauhan. Mbok Ida dan Timun Mas pun terkejut karena terlihat dari kejauhan sesosok raksasa yang sedang mengamuk. Mbok Ida pun menyuruh Timun Mas untuk mengambil 3 kantung tersebut dan keluar perlahan-lahan lewat jendela belakang rumah. Mbok Ida pun berlari menghampiri sang raksasa dan ia pun berkata, "Wahai raksasa, ada keperluan apa kau datang kemari?" Hahaha. Saya sedang mencari seorang anak perempuan yang lahir dari timun berwarna emas di dalam gua. Saya ingin memakannya. Hahaha.
ujar raksasa tersebut. Namun, di saat Timun Mas baru saja keluar dari rumah, sang raksasa pun menyadari keberadaan Timun Mas dan berkata, Hai, kau anak yang lahir dari timur, datanglah padaku. Sudah lama kau kunanti, hahaha. Timun Mas pun terkejut dan berlari secepat mungkin. Sang raksasa pun mengejar Timun Mas yang berlari memasuki hutan. Mau lari kemana kamu Timun? Hahaha. Akan ku kejar engkau sampai manapun. Hahaha. Timun Mas pun teringat kata-kata ibunya tentang 3 kantung yang ia bawa. Dengan sigap, ia pun merogoh 1 kantung yang ternyata berisi 1 butir biji dan melemparnya ke arah raksasa tersebut. Biji itu pun jatuh ke tanah dan seketika menumbuhkan tanaman timun raksasa yang amat sangat banyak. Raksasa itu pun heran melihat banyaknya timun yang tiba-tiba tumbuh di hadapannya. Dan raksasa itu pun melahap semua timun tersebut. Merasa hal tersebut tidak mempan, Timun Mas pun terus berlari dan raksasa itu pun langsung mengejar Timun Mas setelah menghabiskan semua timun-timun tersebut. Lalu, Timun Mas merogoh kantung kedua dan dengan cepat ia melemparkan isi kantung itu ke arah sang raksasa. Sebutir biji itu jatuh tepat di depan sang raksasa. Dan ternyata biji itu mengeluarkan air yang sangat banyak yang bisa menenggelamkan sang raksasa. Tapi, apalah daya, luapan air tersebut tidak sanggup menenggelamkan sang raksasa yang gagah perkasa. Melihat Timun Mas yang sudah lari sangat jauh, sang raksasa dengan sigap berenang keluar dari air itu dan mengejar kembali Timun Mas. Timun Mas pun khawatir dengan 1 kantung yang tersisa. Apakah bisa menyelamatkannya dari sang raksasa atau tidak? Tetapi, tanpa pikir panjang, Timun Mas melempar biji yang terdapat di kantung terakhir dengan sekuat tenaga ke arah sang raksasa. Raksasa berkata, Apalagi yang kau lempar Timun Mas? Semua upayamu tidak akan mempan melawan betapa perkasanya diriku. Hahaha. Ternyata biji terakhir yang dilempar itu mengeluarkan lumpur hisap dan menelan sang raksasa hidup-hidup. Hei Timun, tolong aku. Aku akan berjanji tidak memakanmu. Namun, Timun Mas tidak menghiraukan kata-kata raksasa dan Timun Mas berlari menuju pulang. Raksasa pun tidak dapat membebaskan dirinya dari hisapan lumpur tersebut. Merasa nyawanya tidak bisa diselamatkan, ia pun berteriak-teriak minta tolong sampai akhirnya ia tenggelam ke dalam lumpur hisapan itu. Timun Mas pun tiba sampai di rumah dengan selamat. Boida pun menyambutnya dengan senang karena Timun Mas berhasil lolos dari kejaran sang raksasa. Pada akhirnya, Boida dan Timun Mas bisa hidup bersama dengan tenang dan bahagia. Nah, begitulah cerita rakyat Indonesia Timun Mas dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa Di video kami selanjutnya. Dadah. Bye-bye.